Tidak semua orang menjadi kaya karena kerja keras. Sebagian memilih jalan yang lebih singkat. Di tanah Jawa, ada kepercayaan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Tentang tempat-tempat sunyi yang bisa mengabulkan permintaan, tentang makhluk yang sanggup memberi harta tanpa batas, dan tentang harga yang tidak pernah disebutkan di awal. Cerita ini bukan sekedar kisah seram. Ini adalah cerita tentang keputusasaan, tentang seorang kepala keluarga yang merasa tidak punya pilihan, dan tentang sebuah perjanjian yang sekali diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Goa Keramat itu nyata bagi mereka yang percaya, dan bagi mereka yang nekat mendatanginya, ia tidak pernah memberi dengan cuma-cuma. Karena di balik kekayaan yang datang tiba-tiba, selalu ada sesuatu yang pelan-pelan diambil kembali. Inilah kisah tentang pesugihan Goa Keramat. Kisah tentang keluarga yang hancur, bukan karena kemiskinan, melainkan karena terlalu ingin keluar darinya. Mari kita mulai ceritanya. Di desa kecil bernama Wonoselo, waktu berjalan lambat. Pagi dimulai dengan suara ayam berkokok, siang diisi debu jalanan dan obrolan warung. Lalu malam turun bersama sunyi yang aneh. Sunyi yang terasa berat, seolah ada sesuatu yang ikut bernapas di antara pepohonan. Di ujung desa, berdiri sebuah bukit batu yang oleh warga disebut Goa Selo Ireng. Tidak ada papan larangan, tidak ada pagar. Namun tak satupun warga berani mendekat. Bukan karena mitos semata, tapi karena terlalu banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang yang masuk ke sana selalu pulang berbeda, jika mereka pulang sama sekali. Anak-anak dilarang bermain ke arah bukit itu. Orang tua selalu menutup pembicaraan jika nama goa disebut. Bahkan para pendatang pun bisa merasakan hawa ganjil begitu melewati jalur tanah menuju ke sana. Udara mendadak lebih dingin, burung-burung berhenti bersuara, dan bau tanah basah yang menyengat hidung. Seolah-olah tempat itu hidup. Di desa itu pula tinggal seorang pria bernama Sutrisno. Usianya 40 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya keras karena terlalu sering menahan masalah. Ia punya seorang istri bernama Sri dan 3 orang anak yang masih sekolah. Dulu Sutrisno dikenal sebagai orang pekerja keras. Ia punya usaha kayu kecil-kecilan yang cukup untuk hidup sederhana. Tapi semua berubah sejak 1 tahun terakhir. Pesanan berhenti datang, kayu-kayu menumpuk tak terjual, hutang ke bank dan koperasi mengejar tanpa ampun. Tiap malam, Sutrisno duduk di teras rumahnya sambil menatap gelap, menghitung hari sebelum rumah itu disita. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai melihat ketakutan di mata istrinya sendiri. "Mas, kita masih bisa cari jalan lain," kata Sri suatu malam. Suaranya pelan, hampir bergetar. Sutrisno tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, rahangnya mengeras. Ia sudah mencoba segalanya, kerja serabutan, pinjam sana-sini, bahkan menjual barang berharga. Tidak ada yang cukup. Di dalam kepalanya, satu nama terus muncul, Goa Selo Ireng. Awalnya ia menepis kekiran itu. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu cerita-cerita lama tentang orang kaya mendadak yang berakhir gila, tentang keluarga yang tiba-tiba habis satu persatu. Tapi semakin malam, semakin sunyi, pikiran itu justru semakin keras. Bagaimana jika semua itu benar? Bagaimana jika goa itu memang memberi jalan keluar? Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Sutrisno bertemu Mbah Wiryo, dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Orang-orang datang diam-diam ke rumahnya, tapi jarang ada yang mengaku terang-terangan. Sutrisno tidak langsung bicara. Ia hanya duduk lama sampai Mbah Wiryo membuka suara lebih dulu. "Kowe kepikiran goa iku yo?" Sutrisno terkejut, jantungnya berdegup keras. Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. "Pesugihan itu bukan soal berani atau tidak, tapi soal siapa yang kau rela kehilangan." Kata-kata itu seperti pisau. Sutrisno menelan ludah. Kalau aku tetap ke sana." Mbah Wiryo menggeleng pelan. Goa itu tidak pernah memberi. Ia hanya menukar. Malam itu, Sutrisno pulang dengan kepala penuh suara. Tangis anak-anaknya terdengar dari dalam rumah.
Bau nasi hangat menyambutnya, tapi dadanya justru terasa sesak. Di kejauhan, bukit tempat Goa Selo Irang berada tertutup kabut tipis. Dan untuk pertama kalinya, Sutrisno merasa goa itu sedang menunggunya. Sejak percakapan dengan Mbah Wiryo, pikiran Sutrisno tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari ia masih bisa berpura-pura sibuk, tersenyum pada anak-anaknya, dan menanggapi ucapan istrinya. Tapi begitu malam datang, semuanya runtuh. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali terlelap, ia selalu bermimpi berada di sebuah lorong sempit. Dindingnya basah, berlumut, dan terasa dingin saat disentuh. Di ujung lorong itu, selalu ada suara. Pelan, berat, seperti datang dari dalam tanah. Trisno. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Anehnya, suara itu tidak terdengar menakutkan. Justru seperti panggilan lama yang sudah ia kenal. Dan setiap kali ia terbangun, matanya tanpa sadar selalu menatap ke arah bukit. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Hutang jatuh tempo. Pihak koperasi datang ke rumah, berbicara dengan nada sopan tapi menusuk. Anak sulungnya mulai jarang bicara. Sri semakin sering termenung, seolah sudah bisa menebak arah langkah suaminya. Hingga akhirnya, kalender menunjukkan satu tanggal yang sejak dulu dianggap sakral. Jumat Kliwon. Entah kebetulan atau tidak, sejak pagi udara desa terasa berbeda. Angin bertiup pelan tapi dingin, langit mendung tanpa hujan, dan suara burung nyaris tidak terdengar. Warga menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Sutrisno tahu, inilah malamnya. Menjelang maghrib, ia pamit pada istrinya dengan alasan hendak menemui teman lama. Sri menatapnya lama, terlalu lama. "Mas, pulangnya jangan kemalaman," katanya lirih. Sutrisno mengangguk, meski dalam hatinya ia tidak yakin akan kembali sebagai orang yang sama. Di dalam tas kain coklat yang ia bawa, terdapat barang-barang yang disarankan Mbah Wiryo. Meski dukun tua itu tidak pernah terang-terangan menyuruhnya pergi. Ayam cemani, kembang 7 rupa, dupa, dan sebotol kecil air bunga. Malam turun perlahan. Sutrisno berjalan menyusuri jalan tanah menuju bukit. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan seperti sedang diawasi. Pepohonan di kiri kanan tampak lebih gelap dari biasanya. Angin membawa bau tanah basah yang menyengat. Saat mulut goa akhirnya terlihat, jantungnya berdegup tak terkendali. Lubang hitam itu menganga lebar, sunyi, namun seolah bernapas pelan. Tidak ada suara serangga. Tidak ada hembusan angin dari dalam. Terlalu diam. Dengan tangan gemetar, Sutrisno menyalakan dupa dan meletakkan sesajen di depan goa. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk. Di dalam, udara dingin menusuk tulang. Cahaya senter kecilnya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Dinding goa basah. Tetesan air jatuh dengan irama yang membuat jantungnya semakin tak karuan. Semakin ke dalam, bau amis mulai tercium. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri sebuah sosok tinggi besar, hitam pekat, dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya menekan dada Sutrisno hingga napasnya sesak. Ia ingin lari, namun kakinya seperti menancap ke tanah. "Kau datang dengan niat." Suara itu bergema tanpa mulut yang bergerak. "Apa yang kau inginkan?" Dengan suara bergetar, Sutrisno menjawab. "Uang. Aku ingin keluargaku hidup layak." Sosok itu terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Suara yang membuat dinding goa bergetar. "Setiap pemberian punya harga, dan harga itu adalah darahmu sendiri." Sutrisno menutup mata. Di luar goa, angin tiba-tiba bertiup kencang. Dan di desa Wonoselo, tanpa ada yang tahu, sebuah perjanjian telah dimulai. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu datang dengan cara yang aneh. Tidak ada petir, tidak ada hujan darah seperti cerita-cerita lama. Matahari tetap terbit seperti biasa, menyinari desa Wonoselo dengan cahaya pucat. Tapi bagi Sutrisno, dunia terasa berbeda, seolah ada lapisan tipis yang memisahkannya dari kenyataan. Ia terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat.
Ingatan tentang goa itu masih jelas, terlalu jelas untuk dianggap mimpi. Bau tanah dan amis masih melekat di hidungnya. Sri sudah bangun lebih dulu. Ia menatap suaminya dengan wajah heran. "Mas, semalam pulang jam berapa?" tanyanya. Sutrisno terdiam. "Aku nggak ingat," jawabnya jujur. Dan itu bukan bohong. Ingatan terakhirnya hanyalah suara tawa berat di dalam goa. Saat Sutrisno melangkah di ruang tengah, ia berhenti mendadak. Di atas meja kayu tua yang biasanya kosong, kini tergeletak segepok uang. Rapi, bersih, dan terikat karet coklat. Bukan 1 atau 2 lembar. Jumlahnya terlalu banyak untuk hitungan normal. Sri menutup mulutnya kaget. "Mas, ini dari mana?" Sutrisno tidak menjawab. Dadanya berdebar kencang, antara takut dan lega. Ia tahu persis, ini bukan uang biasa. Sejak hari itu, uang terus datang. Awalnya hanya di meja, lalu di laci lemari. Pernah juga muncul di dalam jok motor, padahal motor itu terkunci semalaman. Setiap pagi selalu ada tambahan, seolah seseorang meletakkannya diam-diam saat mereka tidur. Anehnya, tidak ada satupun tetangga yang curiga. Usaha kayu Sutrisno tiba-tiba kebanjiran pesanan. Orang-orang yang dulu menolak, kini datang sendiri. Harga kayu naik, keuntungan berlipat, hutang-hutang lunas satu persatu. Dalam waktu 3 bulan, rumahnya direnovasi. Dinding kayu diganti tembok. Lantai tanah berubah keramik mengilap. Sutrisno kini disebut-sebut sebagai orang paling beruntung di desa. Namun keberuntungan itu datang bersama hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Setiap tengah malam, Sutrisno sering terbangun karena suara tetesan air, padahal tidak hujan. Kadang terdengar seperti langkah kaki kecil berlarian di dalam rumah. Saat ia bangun dan memeriksa, semua kembali sunyi. Anak bungsunya mulai sering berbicara sendiri di pojok rumah. "Mas, adik ngomong sama siapa?" tanya Sri suatu sore. Anak itu hanya tersenyum. "Sama yang tinggi hitam. Katanya rumah ini sekarang milik kita." Sri langsung pucat. Bau tanah basah sering muncul tiba-tiba, terutama saat malam Jumat. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Dan yang paling mengganggu, setiap kali Sutrisno bercermin, ia merasa bayangannya terlambat bergerak, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Ia mulai jarang tidur. Setiap menutup mata, suara dari dalam gua itu kembali muncul di kepalanya. Tahun pertama akan segera tiba. Suatu malam, Sutrisno nekat menemui Mbah Wiryo. Dukun tua itu hanya menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Kekayaan itu sudah masuk ke rumahmu," katanya. "Sekarang bukan soal menghentikan, tapi soal siapa yang akan diambil lebih dulu." Sutrisno pulang dengan kaki gemetar. Di rumah, anak sulungnya mengeluh pusing dan mimisan tanpa sebab. Darah menetes perlahan ke lantai keramik yang baru. Sutrisno menatap darah itu lama. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak malam di goa, ia benar-benar mengerti harga yang harus dibayar. Dan di kejauhan, dari arah bukit, angin membawa suara tawa yang sangat pelan. Hari-hari setelah mimisan itu terasa panjang dan menekan. Sutrisno mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin anaknya hanya kelelahan. Mungkin ini semua kebetulan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu waktu sedang berjalan. Anak sulungnya, Bagas, mulai sering sakit. Awalnya hanya pusing dan lemas, lalu disusul demam yang datang dan pergi tanpa pola. Sudah dibawa ke puskesmas, bahkan ke dokter kota, tapi hasilnya selalu sama. Secara medis, anak bapak sehat. Kata sehat itu justru terdengar seperti ejekan. Setiap malam, Bagas mengigau. Ia berbicara dengan suara lirih, menyebut hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Gelap, dingin, ada yang manggil dari batu. Sri sering menangis diam-diam di dapur. Sutrisno melihatnya, tapi tak berani mendekat. Rasa bersalah di dadanya tumbuh seperti racun, pelan tapi mematikan. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Sejak sore, Bagas terlihat sangat pucat. Nafasnya pendek-pendek. Sutrisno duduk di samping tempat tidur anaknya, menggenggam tangan yang dingin itu. "Mas, anak kita kenapa?" tanya Sri dengan suara gemetar. Sutrisno tidak sanggup menjawab. Saat jarum jam melewati tengah malam, lampu rumah tiba-tiba padam. Hening menyelimuti segalanya. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Lalu, bau tanah basah itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bagas membuka matanya perlahan,
pandangannya kosong, menatap ke arah pintu kamar. "Pak," katanya lirih. "Ada yang nungguin di luar." Sutrisno menoleh. Pintu kamar terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara. Sosok itu tidak masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, tinggi, hitam, dan membuat udara di sekitarnya terasa berat. Mata merahnya menatap lurus ke arah Bagas. Sri menjerit, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Sutrisno berlutut. "Ambil aku, jangan anakku," katanya terisak. Sosok itu tertawa pelan. "Perjanjian tidak bisa dipindah. Kau sudah memilih." Bagas tersenyum kecil, senyum yang tidak seharusnya ada di wajah anak seusianya. "Pak, aku capek." Itu kata-kata terakhirnya. Pagi harinya, desa Wonoselo gempar. Bagas ditemukan meninggal di tempat tidurnya, wajahnya pucat, matanya terbuka setengah, dan tubuhnya dingin seperti batu. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Dokter menyebutnya kematian mendadak. Warga datang melayat. Tangis memenuhi rumah besar itu. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa harga pertama telah dibayar. Sutrisno duduk diam di sudut rumah, menatap lantai. Di telinganya, suara dari dalam goa itu kembali berbisik. "Satu telah lunas. Masih ada 2. Malam setelah pemakaman, Sutrisno berdiri sendirian di ruang tengah. Uang kembali muncul di meja, lebih banyak dari sebelumnya. Ia menatapnya lama. Lalu untuk pertama kalinya, ia berteriak sekeras-kerasnya, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini baru permulaan. Sejak kematian Bagas, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Bukan karena tamu atau pelayat, mereka sudah lama berhenti datang, melainkan karena suara-suara. Malam hari, lantai sering berderit seperti diinjak pelan. Dinding kadang mengeluarkan bunyi ketukan lirih, teratur, seolah ada seseorang yang terperangkap di dalamnya. Sri menjadi lebih pendiam, matanya selalu sembab, wajahnya pucat seperti bayangan dirinya sendiri. Ia jarang tidur di kamar utama sejak malam itu. Jika terlelap, ia akan terbangun sambil menangis, memanggil nama Bagas. Sutrisno tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap ia memejamkan mata, bayangan sosok hitam itu muncul. Kini bukan lagi di goa, tapi berdiri di sudut rumahnya sendiri. Seolah perjanjian itu telah memindahkan sesuatu ke dalam tembok-tembok rumah mereka. Dan yang paling menakutkan, uang masih terus datang. Anak kedua mereka, Raka, mulai berubah. Ia yang dulu ceria kini sering termenung, duduk menghadap dinding kosong. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Suatu malam, Sutrisno mendapati Raka berdiri di depan pintu rumah, menatap gelap pekarangan. "Kamu ngapain, Nak?" tanya Sutrisno. Raka menoleh perlahan. "Ada yang nyuruh buka pintu, Pak," katanya polos. Katanya, "Sudah waktunya." Sutrisno langsung memeluk anak itu erat-erat. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sri akhirnya memaksa Sutrisno bicara. "Mas, semua ini bukan kebetulan kan?" Suaranya pecah. "Kamu melakukan sesuatu di goa itu ya?" Sutrisno tidak sanggup lagi berbohong. Ia mengangguk pelan. Tangis Sri pecah seketika. Ia memukul dada suaminya, bukan karena marah, tapi karena hancur. "Kita harus berhentiin ini, apapun caranya," katanya terisak. Malam itu juga, Sutrisno kembali menemui Mbah Iryo. Dukun tua itu tampak lebih rentah dari terakhir kali mereka bertemu. Setelah mendengar semuanya, ia hanya menggeleng lemah. "Makhluk itu sudah masuk ke keluargamu," katanya. "Rumahmu sekarang bagian dari perjanjiannya." "Kalau ditebus?" tanya Sutrisno putus asa. "Kalau semua harta ini saya kembalikan?" Mbah Miryo menatapnya tajam. Pesugihan tidak mengenal pengembalian. Yang ada hanya pelunasan. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang lebih cepat dari yang mereka kira. Hujan turun deras. Angin merobohkan beberapa pohon kecil di sekitar rumah. Listrik padam. Di dalam gelap, Sri memeluk Raka dan si bungsu mereka erat-erat. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari dalam dinding. Buk, buk, buk. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Raka menjerit. "Pak, dia marah,"
Katanya, aku yang selanjutnya. Sutrisno jatuh berlutut. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia sadar, rumah itu kini bukan lagi tempat berlindung, melainkan penjara yang menunggu korban berikutnya. Dan dari kejauhan, arah bukit Goa Selo Ireng, suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Perjanjian tidak menunggu. Hujan berhenti menjelang subuh, tapi ketakutan di rumah itu justru semakin pekat. Sutrisno tidak memejamkan mata sama sekali. Ia duduk di ruang tengah dengan punggung bersandar ke dinding, seolah takut jika berdiri terlalu lama, rumah itu akan menelannya hidup-hidup. Sri tertidur dalam posisi duduk, masih memeluk anak bungsu mereka. Raka duduk di sudut ruangan, lututnya dipeluk, matanya menatap kosong ke arah pintu depan. Pintu itu tidak terkunci. Sutrisno yakin ia sudah menguncinya 3 kali. Pagi datang dengan kabut tipis. Desa Wonoselo terlihat muram, seakan ikut berkabung. Ayam berkokok terlambat. Udara terasa berat dan lembab. Sutrisno berdiri untuk membangunkan keluarganya. Sri, sudah pagi. Sri membuka mata perlahan, lalu refleks memeluk lebih erat. Raka, jangan jauh-jauh dari ibu ya. Ia terdiam. Pelukannya kosong. Sri menjerit. Raka menghilang. Pintu depan terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak kaki di tanah basah. Seolah Raka tidak pernah keluar lewat jalan biasa. Warga desa membantu mencari. Mereka menyisir sawah, sungai, hutan kecil di pinggir desa. Nama Raka dipanggil berkali-kali. Tapi yang menjawab hanya gema dan angin. Seorang warga menunjuk ke arah bukit. Jejaknya berhenti di sini. Tepat di jalur tanah menuju Goa Selo Ireng. Tidak ada yang berani melanjutkan. Sutrisno tahu. Ia tidak perlu diberitahu kemana anaknya pergi. Siang itu, tanpa pamit pada siapapun, Sutrisno berjalan sendiri menuju goa. Langkahnya gontai. Wajahnya kosong. Di tangannya, ia membawa semua uang pesugihan yang tersisa. Dimasukkan ke dalam karung lusuh. Mulut goa menyambutnya dengan udara dingin yang sama seperti malam pertama. Namun kali ini, suara itu tidak menunggu dipanggil. Kau terlambat. Di dalam goa, Sutrisno melihat Raka duduk di atas batu, membelakangi dirinya. Tubuh anak itu diam. Terlalu diam. Raka, panggil Sutrisno pelan. Anak itu menoleh. Matanya hitam seluruhnya. Pak, katanya dengan suara yang bukan suaranya. Katanya, ini sudah lunas setengah. Sutrisno menjerit dan berlari, memeluk tubuh anaknya. Tubuh itu dingin, kaku, dan perlahan berubah berat. Terlalu berat untuk tubuh seorang anak kecil. Sosok hitam itu muncul dari dinding goa. Kau telah menikmati pemberianku. Sekarang giliran aku yang menikmati milikmu. Ambil semuanya, teriak Sutrisno, sambil menumpahkan uang ke tanah. Rumah, harta, nyawaku, ambil semua. Jangan anakku. Sosok itu mendekat. Matanya menyala lebih terang. Yang paling berharga selalu diambil terakhir. Warga desa menemukan Sutrisno sore harinya. Ia tergeletak di mulut goa. Hidup, tapi kosong. Rambutnya memutih. Matanya menatap tanpa fokus. Ia tidak pernah berbicara lagi sejak hari itu. Raka tidak pernah ditemukan. Sri hanya bisa menangis setiap malam, memeluk anak bungsunya satu-satunya yang tersisa, sambil menatap rumah besar yang kini terasa seperti makam. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari arah Goa Selo Ireng, terdengar suara langkah kecil, diikuti tawa berat dari dalam bumi. Desa Wonoselo kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, lebih seperti napas panjang sebelum sesuatu terjadi. Rumah besar milik Sutrisno berdiri kosong, catnya mulai mengelupas, pintunya selalu tertutup rapat. Tak ada lagi tawa anak-anak, tak ada lagi lampu yang menyala hingga larut malam. Sri tinggal di sana bersama anak bungsunya, Dimas, anak terakhir yang tersisa. Sejak kejadian di goa, Sri berubah drastis. Rambutnya yang dulu hitam kini mulai dipenuhi uban.
Ia jarang berbicara, lebih sering menatap kosong ke halaman, seolah menunggu seseorang yang tak akan pernah pulang. Sutrisno sendiri dirawat di rumah kerabat jauh. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya seperti tertinggal di Goa Seloyang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu menangis dan berteriak satu kalimat yang sama. Aku belum lunas. Sri berpikir semuanya sudah berakhir. Ia salah. Suatu malam, Dimas terbangun sambil menangis. Tubuhnya panas dingin, matanya menatap lurus ke arah langit-langit. Bu, rumahnya bisik-bisik, katanya dengan suara kecil. Katanya, aku tinggal sendirian sekarang. Sri langsung memeluk anak itu erat-erat. Bau tanah basah kembali tercium, padahal hujan tidak turun. Dinding rumah bergetar pelan. Sri akhirnya mengerti, pesugihan itu belum selesai. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Sri mendatangi Mbah Wiryo untuk terakhir kalinya. Dukun tua itu tampak sangat lemah, seperti tahu inilah percakapan terakhir mereka. Masih bisa dihentikan, tanya Sri dengan suara hampir habis. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Bisa, tapi bukan dengan harta, bukan dengan nyawa orang lain. Lalu dengan apa? Mbah Wiryo menatap Sri dalam-dalam, dengan pengakuan dan penolakan. Perjanjian itu hidup karena diterima. Kalau kau menolak sepenuhnya, akan ada harga terakhir. Sri pulang malam itu dengan hati gemetar, tapi tekad yang bulat. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Sri menggandeng Dimas ke depan rumah. Ia menyalakan lampu minyak kecil dan berdiri menghadap arah bukit. Angin bertiup kencang, bau amis memenuhi udara. Dengar aku, teriak Sri dengan suara bergetar tapi tegas. Harta itu bukan milik kami. Ambil kembali semuanya. Kami tidak mau lagi. Tanah bergetar. Dari dalam rumah terdengar suara retakan, seperti tembok yang pecah dari dalam. Sosok hitam itu muncul di pekarangan. Lebih besar, lebih gelap dari sebelumnya. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, katanya. Sri memeluk Dimas, air matanya jatuh ke tanah. Kalau harus ada yang diambil, ambil aku, katanya pelan. Anak ini tidak pernah memilih. Untuk pertama kalinya, sosok itu terdiam lama. Angin berhenti, lalu terdengar suara berat yang berbeda dari sebelumnya. Pengorbanan yang tidak diminta, memutus rantai. Pagi harinya, rumah besar itu runtuh sebagian. Tidak hancur total, tapi seperti kehilangan nyawanya. Bau tanah lenyap, suara-suara menghilang. Sri ditemukan warga tergeletak lemah di halaman, hidup, tapi tak pernah bisa berjalan normal lagi. Namun satu hal berubah. Sejak hari itu, tidak ada lagi uang gaib. Tidak ada lagi suara dari goa. Dan Dimas tumbuh menjadi anak yang sehat. Tahun-tahun berlalu, Goa Selo Ireng perlahan tertutup longsor. Jalur menuju ke sana hilang ditelan semak. Warga menyebutnya sebagai berkah, tapi juga beringatan. Karena mereka tahu satu hal, pesugihan tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang putus asa. Dan setiap malam Jumat Kliwon, jika kau berdiri terlalu lama di depan bukit itu, kau masih bisa mendengar suara pelan dari dalam tanah. Siapa yang berani menukar? Tamat. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Jalan pintas mungkin terlihat mudah, tapi seringkali berakhir dengan kehilangan yang paling menyakitkan. Lebih baik hidup sederhana daripada kaya tapi harus menukar keluarga dan ketenangan. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan tulis komentar menurut kamu apakah pesugihan itu benar-benar ada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.